Baik, selamat pagi semua. Kali ini saya akan melanjutkan topik mata kuliah algoritma lanjut, yaitu week keempat dengan topik algoritma rekursif. Ya, jadi algoritma rekursif adalah algoritma yang akan mengulang fungsi sehingga setelah kita melakukan pengulangan terhadap fungsi tersebut, kita dapat mencapai tujuan akhir. Nah, di sini kita bisa melihat apabila kita mengambil satu langkah pada satu waktu menuju tujuan akhir, lalu di looping sampai selesai, maka itu sudah termasuk algoritma rekursif. Ya, jadi algoritma rekursif ini merupakan algoritma dasar dan untuk menghitung jumlah berapa kali operasi dasar atau kas yang dijalankan, kita perlu menghitungnya dengan algoritma rekursif. Ya, jadi apa itu rekursi? Nah, sebuah objek dikatakan rekursif apabila ia mendefinisikan dirinya dalam terminologi dirinya sendiri. Dan ketika kita mendefinisikan objek dalam terminologi dirinya sendiri, maka itu disebut algoritma rekursif. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Ada contoh, jadi di sini ada objek berupa orang gitu ya. Nah, karena dia berhadapan dengan cermin yang berulang, maka ini bisa kita analogikan sebagai algoritma rekursif ya. Di sini juga ada contoh orang yang sedang memegang komputer gitu ya, dihadapkan ke arah kamera. Nah, dia pun akan menemukan dirinya di dalam si kamera secara terus-menerus. Nah, ini karena berulang bisa kita kategorikan sebagai rekursif. Nah, ini juga ya. Nah, untuk fungsi rekursif, dia terdiri dari basis dan recurrence gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan saya punya fungsi fn, di mana ketika n sama dengan 0, nilai fn ini adalah 3. Nah, ini bisa kita nyatakan sebagai basis. Sementara untuk n lebih besar dari 0, nah dia berupa fungsi rekursif, karena di dalam fungsi n, ketika n lebih besar dari 0, dia memanggil dirinya sendiri. Di sini bisa terlihat dari 2 dikali fn min 1. Nah, di sini rekursifnya ada fn min 1 ditambah 4. Nah, lalu bagaimana kita menghitungnya? Nah, untuk menghitung algoritma rekursif, tentunya kita memerlukan basis dan recurrence. Tanpa basis, kita tidak bisa menyelesaikan fungsi ini, gitu ya, karena gunanya basis nanti untuk meniadakan gitu ya fungsi di dalam fungsi gitu ya. Ini bisa dilihat solusinya. Nah, ini cara lain menghitungnya, misalkan saya punya basisnya 3, apabila saya masukkan basisnya ini ke dalam F1 gitu ya, saya dapat 10 gitu ya. Saya masukkan F1, di sini F1 jadi basis yang baru gitu ya. Saya masukkan ke F2, dia akan menjadi 24 dan seterusnya gitu ya, sehingga nanti saya dapatkan apabila saya mencari nilai F3, saya dapatkan di sini 108. Nah, untuk n faktorial juga saya bisa menyatakan dalam bentuk rekursif di sini ya. Tentu bisa dilihat bahwa n faktorial adalah ternyata dia n-1 faktorial dikalikan n gitu ya. Di sini dia sifatnya rekursif karena ada n-1. Gitu. Nah, berapa basis untuk n faktorial? Di sini bisa kita lihat sama-sama bahwa basis dari n faktorial sendiri adalah 1 gitu ya. Jadi kita bisa menyelesaikan untuk n faktorial di mana n-nya yang lebih besar dari 0. Contohnya ini untuk 5 faktorial, kita bisa menyelesaikannya secara rekursif, sehingga didapat nilainya adalah 120. Nah, ini contoh algoritma untuk menghitung faktorial gitu ya. Tetap saja kita menggunakan basis dan recurrence gitu ya. Dan juga ini ada contoh Fibonacci gitu ya. Nah, bahkan Fibonacci ini dapat dinyatakan secara rekursif gitu ya. Di sini ada dua basis ya. Yang pertama adalah n sama dengan 0, lalu n sama dengan 1 gitu ya. Ini basis untuk Fibonacci, di mana kita bisa menggunakan kedua basis ini untuk menyelesaikan fungsi rekursif untuk n yang lebih besar dari 1. Ya. Di juga kita bisa lihat ya penggunaan contoh rekursif lain untuk fungsi Chebyshev gitu ya, atau untuk polinom ya. Polinom artinya pangkatnya banyak gitu ya, pangkat banyak. Nah, ini juga deret bisa kita
definisikan secara rekursif. Nah, kenapa rekursif ini penting? Karena nanti kita akan belajar banyak algoritma gitu ya, yang sifatnya rekursif. Dia jadi memanggil dirinya sendiri. Dan untuk menghitung kompleksitas waktunya, tentunya kita harus bisa menghitung gitu ya, atau mencari solusi dari fungsi rekursif gitu ya. Nah, ini contoh-contoh dari uh, fungsi rekursif yang lain gitu ya. Di sini pangkat gitu ya, A pangkat N. Nah, ini basisnya ada yang sama dengan 0 untuk basisnya bernilai 1, sementara untuk N lebih besar dari 0, bisa dilihat ini rekursif gitu ya, dia memanggil dirinya sendiri, A pangkat N min 1 gitu ya. Juga ada A kali B, ini juga di mana rekursifnya, di sini kita bisa lihat bahwa dia memanggil dirinya sendiri ketika A min 1 dikalikan B gitu ya. Nah, ini kita akan coba melihat relasi recurrence gitu ya, di mana kondisi awal gitu ya. Kondisi awal dari nilai yang diperlukan untuk memulai menghitung elemen-elemen selanjutnya dapat dilihat di sini gitu ya. Jadi relasi recurrence di sini artinya menyatakan definisi barisan secara rekursif. Maka kondisi awal merupakan langkah basis pada definisi rekursif tersebut ya. Di sini bisa kita lihat juga contoh barisan Fibonacci yang kita selesaikan dengan relasi recurrence gitu ya. Nah, ini silakan coba dilihat lagi. Yang penting sekarang adalah kita masuk ke bagian algoritma rekursif gitu ya. Nah, ini contoh algoritma rekursif untuk menghitung faktorial gitu ya, dimana tadi sudah sempat kita lihat juga bahwa algoritma rekursif untuk menghitung faktorial ini memiliki basis. Jika n sama dengan 0 dia mereturn nilai 1, jika lebih besar dari 0 dia akan memanggil dirinya sendiri gitu ya, fungsi fn ya, fn min 1. Nah, sekarang kita lihat masih dalam algoritma rekursif. Di sini ada beberapa teknik ya yang untuk memecahkan relasi recurrence. Salah satunya adalah substitusi mundur gitu ya. Nah, jadi kita di sini membuat substitusi dari Tn-1 dan Tn-2, kita substitusikan ke Tn gitu ya. Kita substitusikan ke Tn, bisa dilihat di sebelah kiri, kita akan mendapatkan solusinya. Solusinya yaitu big O dari n kecil gitu ya. Nah, ini saya buatkan juga gitu ya contoh. Apabila saya punya fungsi Tn sama dengan 4 Tn per 2 ditambah n kuadrat dengan basis T1 sama dengan 1. Nah, yang perlu saya selesaikan dengan cara substitusi adalah saya mencari Tn per 2 dan Tn per 4 gitu ya. Saya substitusi, lalu saya bagi menjadi dua bagian gitu ya. Bagian pertama ini untuk menyelesaikan recurrence gitu ya. Sementara bagian yang kedua ini kita untuk mengubahnya ke dalam bentuk deret. Nah, untuk selanjutnya digabung dengan solusi yang sudah saya dapat dari recurrence, yaitu I sama dengan log N, sebelah kiri, saya gabung gitu ya. Maka nanti akan didapat solusinya adalah big O N kuadrat log N gitu ya. Nah, jadi ini cukup menarik gitu ya. Jadi yang perlu diingat adalah ketika kita mempunyai fungsi rekursif, ya kita yang pertama kali adalah bagi dua gitu ya. Yang sebelah kiri untuk menyelesaikan recurrence, artinya menghilangkan fungsi di dalam fungsinya, yang sebelah kanan kita ubah menjadi bentuk deret, sehingga nanti bisa kita dapatkan solusinya. Baik, sekian dulu gitu ya untuk hari ini. Jadi kita sudah belajar mengenai rekursif dan cara menghitung fungsi rekursif, sehingga kita bisa mendapatkan solusi atas fungsi rekursif gitu ya. Jadi tidak ada pemanggilan fungsi dalam fungsi gitu ya. Dan kita kalau di algoritma karena selalu bicara kompleksitas, maka apabila kita ketemu algoritma rekursif, kita dapat menyelesaikannya dengan fungsi rekursif gitu ya. Baik, sekian untuk topik rekursif hari ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.